Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, berjumpa lagi bersama saya Kang Awe. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar berkaitan dengan KPI. Barangkali KPI ini sudah sering familiar terdengar di telinga kita. Apa itu KPI dan bagaimana how to membangun KPI seperti itu begitu ya. Ya, secara definisi KPI itu adalah Key Performance Indicator. Ya, di mana ada nama lainnya sebagai, ada yang menyebutnya juga OKR. OKR itu Objective Key Results, semacam itu gitu ya. Jadi KPI ini adalah satu alat, satu tools yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja atau performance seseorang seperti itu. Nah, bagaimana membangun KPI ya secara efektif gitu ya. Saya satu waktu pernah mengikuti sebuah seminar workshop gitu ya berkaitan dengan how to build effective KPI, dan ini saya kira cukup insightful gitu ya. Ada 4 rumusnya sebetulnya, ada 4 stepnya gitu. Step yang pertama adalah membangun yang namanya flowism. Ya, flowism ini maksudnya adalah membangun flow bisnis. Jadi kalau umpama bisnisnya tentang laundry gitu ya, bagaimana dari mulai mendatangkan customer, kemudian customer datang ke outlet kita, dari situ bagaimana diolahnya, diprosesnya sampai diterima lagi oleh si user, itu ada flow-nya semacam itu. Disesuaikan konteksnya dengan bisnis yang kita jalani masing-masing, entah itu di dunia kontraktor ataupun di bidang edukasi ataupun di industri lainnya, itu harus ada flow-nya, jelas, clear, kemana. Kalau di anak engineering itu ada flow chart-nya gitu ya. Yang kemudian dari flow ini berikutnya adalah harus juga ada step yang kedua, ngebangun yang namanya organism. Organism ini maksudnya adalah struktur organisasi. Harus jelas tuh, supaya apa? Supaya nanti layernya jelas, arah instruksinya kemana. Si A nanti ngasih arahannya kemana. Itu ada struktur organisasi gitu ya. Kalau di perusahaan mungkin ada direktur utama, di bawah direktur utama mungkin ada direktur operasional, ada direktur keuangan, ada direktur pengembangan bisnis dan lain sebagainya. Di bawah itu ada lagi nanti layernya manajer-manajer, kemudian di bawah manajer ada supervisor dan lain sebagainya. Sehingga nanti runut tuh jelas gitu ya, nanti terstruktur dan ini juga akan berpengaruh nanti ke aspek-aspek bagaimana kita menyusun KPI. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan mekanisme. Ya, mekanisme ini simpelnya seperti di sebuah perusahaan atau sebuah aktivitas usaha, ada yang disebut dengan SOP, Standar Operational Procedure. Ya, SOP ini bentuknya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya mungkin tulisan, ada yang bagan, ada yang checklist, ada yang berbagai macam gitu ya. Contoh misalkan restoran, SOP-nya dari mulai datang customer, datang pengunjung, datang visitor ke situ, diarahkan tuh oleh tukang parkirnya. Tukang parkirnya harus ngomong apa, gerakan tangannya harus seperti apa, menunjukkan tempatnya di mana harus seperti apa gitu ya. Dari situ masuk nanti SOP-nya ke pintu utama, misalkan disambut dengan kata-kata yang baik, selamat datang ibu bapak, kemudian dengan senyuman yang ramah dan sebagainya. Itu SOP gitu ya, sampai runut sampai di akhir, sampai nanti di kasir itu, kalau kita di sebuah minimarket gitu ya, ini ada promo diskon, itu di setting tuh jadi SOP. Ini mau tebus murahnya enggak gitu loh. Itu SOP gitu ya. Dan yang terakhir, step yang terakhir ada yang namanya quantification. Ya, artinya harus bisa dihitung, harus bisa diangkakan begitu ya. Entah bentuknya nanti persentase ataupun nilai secara eksplisit seperti itu. Ya, jadi stepnya sekali lagi untuk membuat KPI ini ada 4. 1, harus buat dulu flow bisnisnya. 2, struktur organisasi. Yang ketiga, mekanisme. Yang keempat ada quantification gitu ya. Mengapa sih KPI ini menjadi perlu?
Ya supaya apa? Supaya nanti ketika kita akan menilai ya seseorang itu objektif, bukan berdasarkan sudut pandang subjektif, gitu ya. Maksudnya apa? Ya kalau berdasarkan subjektif mungkin berdasarkan hanya penilaian secara kasat mata aja tanpa jelas apa ini indikatornya, apa ukurannya, kan nggak jelas gitu ya. Maka kita menyusun KPI ini adalah untuk supaya kita bisa POV-nya lebih objektif, begitu ya. Si A bagus tuh menurut apa? Apa ukurannya? Apa measurement-nya gitu ya? Seperti itu, gitu ya. Nah, sesimpel juga kita juga butuh yang namanya monitoring. Makanya ada beberapa coach tuh menyampaikan KPI itu ditambah terakhirnya huruf M gitu ya. KPIM, Key Performance Indicator and Monitoring. Ya mungkin banyak perusahaan yang sudah punya KPI, tapi termonitor gak gitu ya, terkontrol gak, ada yang memantau gak. Nah ini juga penting ya. Sesimpel kita punya anak disekolahkan di sekolah yang mahal, investasinya mahal, kan nggak kita kontrol atau kita tongkrongin tiap hari tiap waktu ya kan. Nah disitulah ya tapi kita percaya ke sekolah itu karena apa? Karena ada rapot. Ya, rapot itulah yang hasil pengembangan atau perkembangan tingkat pembelajaran anak kita. Oh, dari sisi soft skill-nya begini, dari sisi kemampuan akademiknya seperti ini. Ada report gitu ya. Nah, sama di perusahaan pun harus punya rapotnya masing-masing. Ya, bentuknya mungkin tidak seformal seperti yang di sekolahan gitu ya, tetapi ada key tertentu, key point tertentu yang nanti turunan dari job desk-nya, turunan dari yang dibuat jadi KPI dan seterusnya, yang sehingga itu yang hal-hal yang bisa diukur seperti itu ya. Nah itu aja teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan semangat untuk bisa lebih baik, lebih better. Kalau di buku Atomic Habits ada 1% better every day, ya 1% lebih baik setiap harinya. Thank you, saya Abdul Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.